Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah dari Permata Bunda 1, 2, dan 3. Hari ini kita belajar matematika kembali ya. Matematika mudah dan menyenangkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal penggunaan konsep perkalian dua bilangan dalam soal cerita. Jadi, konsep perkalian yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu kita akan bahas, kita akan gunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan soal cerita. Mohon diperhatikan ya anak-anak semuanya yang soleh dan solihah. Baik. Sebelum belajar, perkenalkan ya, nama Ustadz Ahmad Syafi'i dari SDIT Permata Bunda 1. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai belajar materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak semua yang saleh dan solihah kita dalam belajar pada kali ini diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya yang saleh dan solihah, sebelum kita belajar materi, disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat mengenal penggunaan konsep perkalian dua bilangan dalam soal cerita. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dua bilangan dalam soal cerita. Baik, anak-anak semuanya, perhatikan ya contoh yang ada di video ini. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dua bilangan. Soalnya adalah Pak Dahlan membagikan 6 kantong beras kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, setiap kantong beras berisi 3 kg. Yang jadi pertanyaan adalah, berapakah banyak beras yang dibagikan Pak Dahlan? Baik anak-anak, kita selesaikan ya bersama-sama. Penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui ya bahwa banyak kantong beras adalah 6 kantong. Kemudian yang kedua, banyak beras setiap kantong adalah 3 kg. Maka jumlah beras yang dibagikan Pak Dahlan berapa? Itu yang akan kita cari. Nah, caranya adalah banyak kantong beras dikali dengan banyak kantong beras setiap kantong. Jadi rumusnya adalah banyak kantong beras dikali dengan banyak beras yang setiap kantong. Jadi, tadi banyak kantong beras adalah berapa? 6. Kemudian banyak beras setiap kantong adalah 3. 6 dikali dengan 3. Baik. Kita ingat-ingat ya perkalian 6. 6 dikali 3 itu berapa? Coba kita lihat di tabel ya. 6 dikali 3.
Ternyata 6 dikali 3 adalah 18. Jadi jumlah beras yang dibagikan Pak Dahlan adalah 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah beras yang dibagikan Pak Dahlan adalah sebanyak 18 kg beras. Baik, berikut contoh yang kedua ya anak-anak semuanya yang solid dan solihah. Soalnya adalah ibu membelikan 3 kotak coklat kepada Ferdi. Setiap kotak berisi 7 coklat. Berapakah banyak coklat yang dimiliki Ferdi? Baik, jadi soal ini adalah soal cerita ya tentang perkalian. Kemudian kita selesaikan ya. Yang pertama, banyak kotak coklat adalah 3 kotak. Nah, tadi kan ibu membelikan 3 kotak kepada Ferdi. Kemudian, banyak coklat setiap kantong adalah 7 coklat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, maka banyak coklat yang dimiliki Ferdi itu adalah banyak kotak coklat dikali dengan banyak coklat setiap kantong. Nah, tadi banyak coklat adalah 3. Kemudian banyak coklat setiap kantong adalah 7. Nah, kita lihat ya perkalian 3 perkalian 3. Nah, di tabel perkalian antara 3 dikali dengan 7 adalah 21. Jadi, banyak coklat yang dimiliki Ferdi adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak coklat yang dimiliki Ferdi adalah 21 coklat. Berikutnya, selesaikan soal cerita berikut ya dengan benar. Silakan anak-anak semuanya sembari dikerjakan, sembari mendengarkan video, sama melihat video, menyimak. Kemudian anak-anak semua yang soleh dan solihah sembari mengerjakan soalnya di bukunya masing-masing dan juga di LKPD-nya. Baik, soal yang pertama itu adalah Aisyah anak yang rajin dan gemar membaca. Ia memiliki 5 rak buku di rumahnya. Setiap rak berisi 5 buah buku. Berapakah jumlah buku yang dimiliki Aisyah? Baik, jadi yang pertama diketahui ya, kita tuliskan diketahuinya yaitu banyak rak buku, yaitu sebanyak 5 rak buku. Kemudian yang kedua, banyak isi setiap rak buku adalah 5 buku. Maka jumlah buku yang dimiliki Aisyah adalah banyak rak buku dikali dengan banyak isi setiap rak buku. Jadi tadi banyak rak buku adalah 5. Kemudian banyak isi setiap rak buku adalah 5. Jadi kita lihat ya, tabel perkalian 5. 5 dikali 5 adalah 5 dikali 5 adalah 25. Jadi jumlah rak buku yang dimiliki Aisyah adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah buku yang dimiliki Aisyah adalah sebanyak 25 buku. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soalnya adalah hari ini Rizky ingin berbagi kue donat ke teman-temannya. Rizky membeli 3 kotak kue donat di pasar. Setiap kotaknya berisi 8 buah. Berapakah jumlah kue donat yang dibeli Rizky? Baik, jadi dari soal ini kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, banyak kue donat sama dengan 3 kotak kue donat. Kemudian, banyak isi setiap kotak donat adalah 8 buah. Maka jumlah kue donat yang dibeli Rizky adalah, nah, kita kalikan antara banyak kotak kue donat dikali dengan banyak isi setiap kotak donat. Nah, tadi kan diketahui ya, banyak kotak kue donat itu adalah 3, kemudian isinya adalah 8 kue donat. Maka kita lihat ya tabel perkalian 3. 3 dikali 8 itu berapa? Nah, ternyata setelah dilihat 3 dikali 8 adalah 24. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
Jumlah kue donat yang dibeli Rizky itu adalah sebanyak 24 kue donat. Baik. Baik anak-anak semuanya yang soleh dan solihah, alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa soal yang berkaitan dengan berkalian dua bilangan pada soal cerita. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang sudah disampaikan di awal tadi. Dan untuk lebih memahami materi yang hari ini disampaikan, yang dipelajari, maka anak-anak semua yang soleh dan solihah dari Permata Budaya 1, 2, dan 3 mohon dikerjakan bagian ayo aplikasikan pada LKPD-nya ya di halaman 46. Mudah-mudahan anak-anak semua yang soleh dan solehah diberikan kemudahan ya sekali lagi dalam mengerjakan. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan dan dikerjakan dengan teliti. Kemudian jika disuruh mengumpulkan tugasnya itu mengikuti arahan ustadznya masing-masing ya, ustadz sama ustazah masing-masing di sekolahnya. Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai mempelajari tentang soal cerita perkalian, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan perkalian yang anak-anak semuanya. Kita harus selalu melaksanakan hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena semakin banyak hal kebaikan yang kita kerjakan, maka semakin banyak pahala kebaikan yang mengalir pada diri kita. Karena Allah akan melipat gandakan kebaikan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mari kita berbagi anak-anak semuanya yang soleh dan solihah walaupun dengan hal-hal yang sedikit tetapi dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui. Jadi dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, tetapi dengan rasa ikhlas insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya anak-anak semuanya dalam bersedekah ataupun dalam melakukan hal-hal kebaikan. Mungkin itu anak-anak semuanya yang sudah dapat kita pelajari pada hari ini. Jazakumullah khair. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.